Assalamualaikum para pencari hakikat. Selamat datang kembali di Hakikat Islam, tempat jiwa-jiwa terjaga berkumpul untuk menyelami cahaya kebenaran. Bayangkan kau berdiri di tepian waktu, di mana langit dan bumi bersatu. Lalu 3 huruf suci terdengar seperti bisikan angin, Ain, Sin, Kaf. Apa yang bergema di hatimu? Rasa ingin tahu yang membakar, atau panggilan lembut yang memanggilmu pulang? Ini bukan sekadar video. Sahabat, ini adalah perjalanan bersama Hakikat Islam untuk membuka tabir rahasia ilahi, untuk merasakan getaran Al-Quran dalam setiap nafasmu. Jadi rapatkan barisan, buka hatimu, dan ikuti terus langkah kami menuju cahaya abadi. Karena di sini kita tak hanya melihat, tapi juga hidup dalam hakikat. Ain Sin Kaf, 3 huruf yang berdiri tegak di awal surah Asy-Syura, seperti 3 pilar cahaya yang menembus kegelapan malam, seperti 3 nada suci yang mengalun dalam harmoni alam semesta. Dalam tradisi Islam, huruf-huruf muqatta'at adalah rahasia ilahi yang Allah titipkan kepada kita, sebuah teka-teki suci yang tak sepenuhnya terungkap, namun penuh dengan isyarat bagi hati yang terjaga. Bayangkan kau sedang memandang lukisan agung yang tersusun dari titik-titik kecil. Ain, Sin, Kaf adalah titik-titik itu yang bila kau satukan membentuk gambaran kebesaran Allah yang tak terucapkan. Mari kita selami satu persatu, sahabat. Ain Sin Kaf, 3 huruf yang berdiri tegak di awal surah Asy-Syura, seperti 3 pilar cahaya yang menembus kegelapan malam, seperti 3 nada suci yang mengalun dalam harmoni alam semesta. Dalam tradisi Islam, huruf-huruf muqatta'at adalah rahasia ilahi yang Allah titipkan kepada kita, sebuah teka-teki suci yang tak sepenuhnya terungkap, namun penuh dengan isyarat bagi hati yang terjaga. Bayangkan kau sedang memandang lukisan agung yang tersusun dari titik-titik kecil. Ain, Sin, Kaf adalah titik-titik itu yang bila kau satukan membentuk gambaran kebesaran Allah yang tak terucapkan. Mari kita selami satu persatu, sahabat. Ain, huruf yang membawa getaran lembut seperti mata air yang mengalir di tengah padang tandus. Para ulama mengaitkannya dengan ilmu cahaya pengetahuan yang membuka tabir dunia, yang menyingkap rahasia langit dan bumi. Dalam surah Asy-Syura, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang Dia sebarkan pada keduanya. Quran surah Asy-Syura ayat 29. Ain adalah undangan untuk melihat tanda-tanda itu dengan mata hati, bukan sekadar mata kepala. Pernahkah kau bertanya pada dirimu, sahabat, sudahkah aku benar-benar melihat? Sudahkah aku memahami bahawa setiap helai daun yang gugur, setiap tetes hujan yang jatuh adalah ayat hidup dari kitab Allah? Kemudian Sin, huruf yang berdengung lembut seperti angin yang menyapu puncak gunung. Ia sering dikaitkan dengan sana, kemuliaan atau sir, rahasia mengisyaratkan keagungan Allah yang terpantul dalam ciptaannya, dan rahasia ilahi yang tersembunyi dalam hati hambanya. Dalam ayat berikutnya, Allah berfirman, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Asy-Syura ayat 49. Sin adalah panggilan untuk hidup dengan kemuliaan, untuk menyadari bahawa kita bukan sekadar debu yang tersapu angin, tapi makhluk yang diciptakan dengan tujuan suci menjadi khalifah di bumi, pembawa cahaya di tengah kegelapan. Aku bertanya padamu, sudahkah kau hidup dengan kemuliaan itu? Sudahkah kau menjaga rahasia ilahi yang Allah titipkan dalam jiwamu? Dan Qaf, huruf yang bergema kuat seperti guntur yang mengguncang langit. Ia melambangkan qadir, kekuasaan atau qarib, kedekatan, tanda bahawa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, namun tetap dekat dengan hambanya. Dalam surah Asy-Syura, Allah menyapa kita, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, agar kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura dan penduduk sekitarnya. Quran surah Asy-Syura ayat 7. Qaf adalah pengingat bahawa kekuasaan Allah meliputi segalanya, dari penciptaan gunung Qaf yang legendaris hingga detak jantungmu yang tak pernah kau sadari. Tapi sahabat, seberapa sering kau merenungi kekuasaan ini ketika kau menghadapi ujian? Apakah kau ingat bahawa Qaf juga berarti kedekatan, bahawa Allah lebih dekat daripada urat lehermu? Bersama-sama
Ain Sin Kaf adalah simfoni kesadaran total ilmu yang membukakan mata, kemuliaan yang mengangkat jiwa, dan kekuasaan yang menundukkan hati. Allah membuka surah Asy-Syura dengan huruf-huruf ini, lalu melanjutkan dengan, demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana memberikan wahyu kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Quran Surat Asy-Syura ayat 3. Ini adalah benang merah yang menghubungkan kita dengan para nabi, dengan umat-umat sebelum kita, dengan kebenaran yang abadi. Ain Sin Kaf adalah pintu masuk menuju wahyu yang hidup, kitab yang berbicara langsung kepada hati kita, petunjuk yang tak pernah usang. Mari kita renungkan lebih jauh, sahabat. Surah Asy-Syura adalah surah tentang musyawarah, keadilan, dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Setelah Ain Sin Kaf, Allah berbicara tentang langit yang ditinggikan tanpa tiang. Quran Surat Asy-Syura ayat 5, tentang bumi yang dijadikan hamparan. Quran Surat Asy-Syura ayat 10, tentang pasangan-pasangan yang diciptakan sebagai tanda cintanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Ain Sin Kaf menjadi saksi atas keajaiban ini, keajaiban yang kau lihat setiap hari, tapi sering kau lupakan. Pernahkah kau duduk di bawah langit malam, memandang bintang-bintang, dan bertanya, mengapa aku ada di sini? Ain Sin Kaf menjawab, engkau ada untuk mengenal Allah, untuk hidup dengan ilmu, untuk mencerminkan kemuliaannya, dan untuk tunduk pada kekuasaannya. Lihatlah lagi, sahabat, huruf-huruf ini juga adalah keajaiban bahasa Al-Quran itu sendiri. Dari Ain yang kau gunakan untuk memanggil ayah, Sin yang terdengar dalam kata senyum, dan Qaf yang bergema dalam qalbu. Allah menciptakan kalamnya yang mengubah dunia. Ini adalah pengingat bahawa rahasia ilahi tersembunyi dalam hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Aku bertanya padamu dan pada diriku sendiri, sudahkah kita menghargai keajaiban ini? Sudahkah kita mendengar panggilan Ain Sin Kaf yang berbisik di setiap ayat Al-Quran? Ini bukan sekadar huruf. Sahabat, ini adalah cermin jiwa, panggilan pulang, dajjal menuju kesadaran total. Ain Sin Kaf adalah spiral kesadaran yang tak pernah usai, sebuah pusaran yang membawa kita melintasi 5 lapis hakikat ilahi yang saling terjalin. Pertama, kesadaran ilmu. Ain adalah mata hati yang terbuka lebar, cahaya pengetahuan yang menyingkap tabir dunia dan akhirat. Ia mengajak kita untuk melihat langit yang bertabur bintang, laut yang bergelombang, dan diri kita sendiri dengan ilmu yang hidup, bukan ilmu yang mati di buku-buku. Dalam surah Asy-Syura, Allah berfirman, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 4. Ain mengajakmu bertanya, sudahkah aku mencari ilmu yang membawaku lebih dekat padanya? Kedua pemuka kesadaran kemuliaan. Sin adalah panggilan untuk hidup dengan kehormatan, untuk mencerminkan keagungan Allah dalam setiap tindakan kita. Ia mengingatkan kita bahawa kita bukan sekadar tubuh yang berjalan di atas bumi, tapi jiwa yang diciptakan dengan nafasnya, makhluk yang diberi amanah untuk menjadi khalifah. Ketika kau membaca, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhan mereka, Quran Surat Asy-Syura ayat 22, Sin bertanya padamu, sudahkah kau hidup dengan kemuliaan itu? Sudahkah kau menjaga amanah suci dalam jiwamu? Geti, ketanda wendekusand. Kaf adalah pengakuan bahawa segala yang ada hidup, mati, suka, duka berada dalam genggaman Allah. Ia adalah gema kekuatan yang menciptakan Gunung Kaf dalam legenda, namun juga kedekatan yang menyelimuti hati hambanya. Dalam ayat Mud, dialah yang memberikan anak-anak, perempuan dan laki-laki. Quran Surat Asy-Syura ayat 50. Kaf membawamu pada kesadaran bahawa engkau hanyalah hamba dan dia adalah penguasa segalanya. Aku bertanya padamu ketika kau menghadapi ujian, apakah kau ingat bahawa Qaf adalah kekuasaan sekaligus kasih sayang Allah? Keempat, kesadaran syukurnya. Ain Sin Kaf mengajak kita untuk mensyukuri tanda-tandanya. Mata yang melihat keindahan, telinga yang mendengar bisikan alam, hati yang merasakan cintanya. Dalam surah Asy-Syura, Allah berkata, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Di Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Ini adalah panggilan untuk bersyukur atas ampunannya.
atas hidup yang masih diberi kesempatan. Pernahkah kau menghitung nikmatnya sahabat? Atau kau terlalu sibuk menghitung kekuranganmu? Kesadaran musyawarah dan keadilan. Surah Asy-Syura dinamakan demikian karena Allah berfirman, dan urusan mereka diurus melalui musyawarah di antara mereka. Di Quran Surah Asy-Syura ayat 38, Ain Sin Qaf mengajak kita untuk hidup dengan keadilan, untuk mendengar suara orang lain, untuk membangun harmoni dalam komunitas kita. Ini adalah kesadaran bahwa ilmu, kemuliaan, dan kekuasaan Allah harus tercermin dalam cara kita berinteraksi dengan dunia. Sahabat, ini adalah ilmu hakikat yang mengalir seperti darah dalam nadimu, bukan sekadar teori, tapi getaran yang membakar jiwa dengan cinta kepada Allah. Ain Sin Qaf adalah nyanyian langit yang mengajak kita untuk bangun dari tidur kelalaian, untuk menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah namun dicintai, dan tujuan kita adalah kembali padanya dengan hati yang penuh kesadaran total. Di sebuah desa kecil di lereng gunung, hiduplah seorang penggembala tua bernama Abu Zaid. Ia tak pernah belajar huruf, tak pernah duduk di majelis ilmu, tapi setiap malam di bawah langit bertabur bintang, ia menatap hamparan alam dan berbisik, Subhanallah, siapa yang menciptakan ini? Suatu malam, angin membawa suara aneh ke telinganya seperti 3 nada yang bergema, Ain, Sin, Qaf. Ia tak tahu artinya, tapi jiwanya bergetar. Keesokan harinya ia berjalan jauh ke kota mencari seorang alim dan bertanya, wahai guru, apa yang ku dengar tadi malam? Sang alim tersenyum, membuka Al-Quran dan membaca awal surah Asy-Syura. Abu Zaid terdiam, air matanya jatuh, lalu berkata, aku tak paham huruf-huruf ini, tapi aku tahu ini panggilan Tuhanku. Sejak hari itu, ia menghabiskan sisa hidupnya mencari ilmu, menjaga kemuliaan hati, dan tunduk pada kekuasaan Allah hanya dari 3 huruf yang dibisikkan angin. Sahabat, kisah Abu Zaid mengajarkan kita, Ain Sin Qaf bukan sekadar bunyi, ia adalah nyanyian alam yang memanggil setiap jiwa, bahkan yang paling sederhana, untuk kembali kepadanya. Bagaimana Ain Sin Qaf hidup dalam keseharianmu sahabat? Ini bukan teori yang jauh di langit, tapi cahaya yang bisa kau pegang di tanganmu. Pertama, Ain ilmu. Luangkan 10 menit setiap hari untuk membaca 1 ayat Al-Quran dan renungi maknanya. Misalnya saat kau membaca dan di antara tanda-tandanya adalah penciptaan langit dan bumi. Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Tanyakan pada dirimu, apa yang kulihat hari ini yang membuatku kagum pada Allah? Kedua, Sin kemuliaan. Mulai hari ini, ucapkan 1 kalimat baik pada seseorang, puji tetanggamu, terima kasih pada ibumu karena kemuliaan Allah tercermin dalam tindakan kecilmu. Ketiga, Qaf, kekuasaan dan kedekatan. Ketika kau merasa lemah, berdirilah di bawah langit, angkat tanganmu dan berdoa, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, dekatkan aku padamu. Bayangkan huruf-huruf ini seperti 3 lentera di hatimu. Ain menyala dengan ilmu, Sin bersinar dengan kemuliaan, Qaf bergetar dengan kekuasaan Allah. Hidupkan mereka setiap hari sahabat, dan kau akan melihat dunia dengan mata yang sama sekali baru, mata hakikat. Ain Sin Qaf, 3 huruf yang tak pernah diam, 3 nada yang terus bernyanyi di alam semesta. Dari puncak gunung Qaf yang legendaris hingga detak jantungmu yang kini kau dengar. Mereka adalah saksi bahwa langit tak runtuh tanpa tiang, bahwa bumi terhampar untuk kakimu, bahwa kau diciptakan untuk mengenal Dia yang Maha Agung. Sahabat, ini bukan akhir cerita, tapi awal kebangunan jiwamu. Bayangkan jutaan bintang di langit malam ini berbisik bersamamu. Ain Sin Qaf mengajakmu pulang pada hakikat sejati. Maka jangan berhenti di sini, tekan like jika hatimu bergetar, share jika kau ingin saudaramu mendengar panggilan ini, dan bergabunglah bersama hakikat Islam untuk menyelami lebih dalam lautan keajaiban Al-Quran. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetaplah terjaga, tetaplah mencari, karena di balik setiap huruf ada cinta yang tak pernah padam. Wassalamualaikum para pejalan cahaya.